sakit karena kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh Paduka. Nah, bagaimana caranya agar sang raja bisa sembuh? Simak kelanjutan ceritanya di buku Apa Saja Yang Melindungi Tubuh Kita di paket Confidence in Science volume 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di acara webinar hari ini. Kali ini suasana baru dari webinar Mizan sebelumnya karena kita ada di GeoKids Corner di Perpustakaan Museum Geologi, Pusat Survei Geologi. Perkenalkan, aku Dini dari Community Management Mandiri ID. Hari ini aku akan membersamai teman-teman semua selama 90 menit ke depan untuk membicarakan tentang tema kita hari ini, yaitu Women Empowerment, Confidence in Science. Webinar hari ini diselenggarakan kerjasama antara Perpustakaan Geologi dan juga Mandira ID. Dalam rangka kita memperingati Hari Bumi ya Bu, tanggal 22 April, dan juga Hari Kartini tanggal 21 April. Oleh karena itu kita menghadirkan seorang ahli geologi perempuan dari Pusat Survei Geologi, Ibu Kresna. Nah, izinkan aku untuk membacakan sedikit profil singkat Ibu Kresna, boleh? Ibu Kresna, nama lengkapnya Ibu Kresna Tridewi, lahir di Yogyakarta, betul Ibu? Lulusan dari Fakultas Geologi Universitas Gadjah Mada, S2-nya Magister of Science. Master of Science ya. Dari Department of Geology di University of Wollongong, Australia. Ibu saat ini bekerja di Pusat Survei Geologi dimulai dari tahun 1986. Dari Pusat Pengembangan Geologi Kelautan sampai dengan hari ini, sampai dengan 2024, kurang lebih berkarir sudah 39 tahun ya Bu? Hampir 39 tahun. Sesi webinar kali ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama akan ada talk show dulu dari kita berdua selama 45 menit, dan 45 menit selanjutnya nanti sesi tanya jawab. Untuk peserta, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat di Zoom atau di YouTube. Jadi hari ini kita streaming juga nih Bu. Ada yang di Zoom, ada yang di YouTube Mandira ID, dan juga di YouTube Pusat Survei Geologi. Tanpa berlama-lama lagi, karena orang-orang udah pada antusias nih Bu sebenarnya. Ada juga komen-komen dari tim marketingnya Mandira juga seneng banget ada webinar hari ini. Mari kita mengobrol bersama dengan Bu Kresna. Assalamualaikum Ibu. Bu Kresna ini kebetulan berulang tahun juga ya Bu, tanggal 27 hari Sabtu sudah berulang tahun juga. Selamat ulang tahun Bu Kresna. Mungkin teman-teman ada yang mau ngucapin ulang tahun buat Bu Kresna, bisa ditulis di kolom chat. Untuk memulai nih Bu, aku mau tanya dulu, pertanyaan klise dari setiap podcast adalah kesibukan Ibu saat ini apa aja nih Bu? Hari ini mempersiapkan materi untuk besok ya seminar. Sebetulnya menghitung hari, sebetulnya saya menghitung jam lah ya, menuju pensiun tanggal 1 Mei. Wow. Menghitung jam sebentar lagi. Menghitung hari lagi, iya. Mungkin dalam waktu 36 jam kurang ya sudah pensiun. Sudah pensiun berarti. Berkarir 39 tahun, terus nanti tanggal 1 sudah pensiun. Tidak melepaskan semua Melepaskan semua seragam. Absen yang jelas tidak perlu absen. Gak harus absen pagi-pagi ya Bu. Sudah akan pensiun Ibu, luar biasa sekali. Aku pas pertama kali baca CV-nya Ibu, bekerja 39 tahun dan mau survei, senang sekali diundang ke sini untuk ngobrol sama Ibu. Selanjutnya aku mau nanya, kita selama 39 tahun throwback ke belakang dulu nih, jadi ahli geologi. Awal mulanya itu gimana Bu? Awal mulanya nih sebelum lulus nih ya, sebelum lulus pada waktu di biologi itu kan kalau kita mengambil skripsi itu kan saya di biologi nih, ada hewan, ada tumbuhan kan. Nah kebetulan kalau di tumbuhan saya kan kurang bisa menanam yang tumbuh gitu ya. Menanam yang tumbuh.
Kemudian di hewan juga takut dengan darah, dengan apa? Dengan itu. Kemudian kakak saya geologi, kakak kandung saya. Terus kakak saya bilang, sudah kamu ambil aja fosil. Oh, fosil kan dia bolak-balik dia diem saja, kayak gitu. Akhirnya saya mengambil mikropaleontologi di jurusan geologi. Tapi sebelum ambil skripsi itu, dosen saya itu adalah Pak Tono Harjo. Dia menyarankan sebelum ambil skripsi ini harus mengambil mata kuliah ini gitu. Jadi dari kuliah Sudah disiapkan menjurus ke situ. Sudah. Jadi begitu lulus terus keterima di sini ya sudah jalan saja, nggak ada masalah. Karena udah dari awal udah disiapin ya. Mundur lulus tapi langsung maksudnya enak. Berarti udah disiapin, terus habis itu bekerja, terus baru setahun setengah diangkat CPNS langsung ke luar negeri. oh langsung ke Australia untuk S2. Training dulu. Oh, training dulu Ya, di Australia. bulan. Itu lagi training paleontologi juga, tapi lebih ke arah ke pengenalan kampus-kampus. Pengenalan Jadi kampus-kampus. kampus A kerjanya apa ini terus sama setelah kalau sekarang itu magang ya istilahnya. Magang, oh iya magang. Berapa lama Ibu? 6 bulan. 6 Ini bulan. pindah tempat. Oh. Jadi pertama itu awal-awal itu ditempatkan di satu lokasi di Adelaide waktu itu ya, 120 orang. Pasti waktu saya paling muda. Terus kemudian kita kasih biasa bahasa Inggris dulu lah gitu ya, biologi umum kasih semuanya. Kemudian pada waktu bulan ke-2 kalau salah sebar saya masuknya dengan daerah di Australian Bureau of Mineral Resources ya, sekarang namanya AXO. Sama 3 bulan. 3 Terus bulan. pindah lagi ke University of London, pindah lagi University of Sydney gitu. Nah di situ saya ketemu pemimpin saya, supervisor saya. Dia senang sekali, kamu ngapain bawa ini sampel kan? Ini, wah kamu harus sekolah lagi S2 ya, kayak gitu. Jadi dari magang ketemu dosen pembimbing, diminta S2 lagi. Jadi sudah S2, iya, habis gitu pulang 2 tahun, sekolah lagi gitu. Jadi alhamdulillah sih lancar-lancar saja. Tapi dapat semua beasiswa. Oh, beasiswa juga, Bu? Beasiswa itu beasiswa, sekolahnya beasiswa. S1, S2? Oh enggak, S2 enggak. S1 enggak, S2 beasiswa. Iya. Oh, luar biasa. Nah, Berarti yang paling enak ke sekolahnya di sana suami. oh, bareng suami. Iya. Suami Ibu kerja di geologi Demikian juga? kelautan. Jadi kita sekolah bareng. Sudah menikah, sekolah bareng juga di Australia. Punya anak di sana. Terus habis itu balik lagi ke Nanti Indo. dia S3, saya S2 saja. Saya pulang bawa anak. Yang mesti 3 bulan. Itu Oh, jadi suaminya juga ketemu di tempat kerja yang sama ya, kerja Bu? sama, iya. Gitu Luar ceritanya. biasa. Berarti balik lagi ke Indo, terus langsung berkarir. berkarya terus sampai di PPGL. PPGL itu dulu namanya Pusat Pengembangan Geologi Kelautan. Di sana di Pastur. Iya. Kemudian berubah nama menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan. Terus sekarang menjadi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan. Kemudian tahun 2018 itu ada peraturan organisasi lah. Jadi kita harus, waktu itu menterinya Pak Jonan, kami suami istri itu tidak bersatu kantor. Jadi saya pindah ke sini Pusat Survei Geologi. Jadi harus berpisah. Ternyata tadi sempat ngobrol juga ya, Bu? Iya. Bukan hanya di perusahaan swasta harus berpisah, tapi di pemerintahan juga sama. Ternyata harus berpisah ya? Iya, gitu. Suami istri. Jadi ada hikmahnya semuanya. Ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya Ada ya, Bu? hikmahnya, temannya banyak. Jadi Oh iya, betul. Jadi temannya ilmu banyak. baru, iya, terus suasana baru gitu. Oke, siap. Kalau tadi kita udah ngobrol nih tentang Ibu, perjalanan awal mulanya. Sekarang aku mau tanya dong, Bu, dari awal berkarir di sini di Pusat Survei Geologi dan sebelumnya di Kelautan itu sampai sekarang perjalanan karirnya itu seperti apa, Bu? Maksudnya? Bisa bertahan selama 39 tahun. Bagaimana bisa bertahan 39 Karena saya tahun? menyenangi pekerjaan. Itu yang modal utama ya. Apa yang saya kerjakan itu apa yang saya suka. Ya, saya suka sekali. Jadi Ibu memang suka meneliti. Suka meneliti, iya. Karena tiap tahun itu kan kami ada kegiatan di lapangan, mengambil sampel dengan lokasi yang berbeda-beda kan. Begitu ada lokasi yang berbeda kan, wih asik, itu tantangan kan, senang sekali kan. Gitu. Jadi lokasi yang mana, lain lagi ceritanya. Terus Tantangan baru ya, Bu. Oh, ditulis. Ibu juga suka nulis berarti? Iya, harus wajib menulis kan. Nulis Bukan laporan wajib ya, Bu? Iya, laporan wajib nulis. Karena kita apa yang kita sampaikan harus disampaikan, dipertanggungjawabkan di bentuk laporan kan, seperti itu. Dan juga ada kajian ilmiah juga, ada juga buku-buku seperti ini saya tulis. Oh iya, Ibu juga menulis buku ya, Bu? Iya, Ada buku-buku yang ditulis. Buku pertamanya apa tuh, Bu? Sebetulnya
Ini dengan Profesor Rubianto Kapit dari sebagai buku acuan di kampus. Oh, Astra Koda. Iya. Barengan sama penerbit ITB. Iya. Ya. Hasil perjalanan? Bukan. Jadi sebagai buku pegangan kalau kita. Oh, buku pegangan ya, buku pendamping untuk buku mahasiswa. ajar kalau istilahnya ya. Istilahnya buku ajar. Itu yang beliau itu Profesor Rubianto Kapit memegang mata kuliah mikropaleontologi. Jadi dia menelitikan beberapa buku seri seperti itu. Salah satunya barengan sama ibu. Sama saya. Oh, Iya. ada juga buku-buku yang lainnya Kalau ya, ini Bu. perjalanan ini buku menggambarkan ada apa sih di dasar laut itu, ada apa sih? Ada apa di dasar laut? Ada apa tuh di dasar laut? Iya. Ada apa, Bu, di dasar laut? Jadi tidak hanya ada pasir, tapi juga ada binatang-binatang yang sudah mati itu banyak sekali. Itu cantik-cantik sekali, kecil-kecil banget sebetulnya seujung jarum ukurannya itu. Seujung jarum, diteliti. Luar biasa, seujung jarum aja diteliti ya. Kita Iya. ngelihat laut, ngelihat pantai tuh dari atas. Iya. Tuh udah bagus banget, apalagi dari bawah, Bu. Kalau Iya. snorkeling tuh kan kayak bawa mikroskop kayak kita itu bagus luar banget. biasa. Ada banyak nih, Bu. Ini banyak bentuknya lucu-lucunya, coba lihat. Tuh. Oh iya, ada ubur-ubur dan lucu. lain-lain. Dan saya tuh ingin menuangkannya, kan tidak semua orang bisa berkesempatan ya melihat hal yang kecil dan di seluruh Indonesia gitu kan nggak kesempatan. Baik saya selalu tuangkan dalam bentuk buku. Jadi peneliti, terus yang pasti suka baca juga. Suka baca. Dan ya. suka nulis juga. Selain nulis laporan, Ibu juga menulis Buku semuanya ya. dalam buku. Ini dengan ini juga dengan instansi lain, ini dengan Bagus Sultana sekarang namanya BUG ya, itu saya juga menulis 3 buku, ini bagian dari buku. Mereka meneliti ini di Pulau Marore kan. Bu, ini ada apa di sana, Bu? Iya. Terus saya lihat Ditulis ini gitu ya, Bu? lucu-lucu juga gitu. Terus ini juga mereka juga memberi sampel ke saya. Bu, ini ada apa di Teluk Saleh gitu. Dari Bagus Sultana juga. Wow, Gitu. banyak ini. sekali. Iya. Berarti pengalamannya ya udah pasti ya kalau misalnya berkarir sudah 39 tahun, pengalamannya sudah banyak, Indonesia sudah terjelajahi. Yang ada yang belum Papua. Papua belum, tapi nanti tanggal 1 udah. Udah Papua belum. Jadi semoga ya, Bu, Paling jauh bisa Kupang dan Ambon ya. ke Ambon juga. Ambon sudah, Kupang Wah, sudah. sudah Aceh sampai dijelajahi. Pulau Weh kan udah. Yang di utara itu sampai Bunaken sudah. Kalimantan sampai Derawan sudah. Oh, berarti se-Indonesia sudah dijelajahi kecuali tadi yang belum Papua. Yang paling menarik selama perjalanan karir nih, Bu, penelitian atau ada kondisi, ada peristiwa apa yang paling menarik? Yang paling berkesan yang tidak terlupakan itu pada waktu ikut ekspedisi dengan kapal Jerman ya, itu ke Samudra Hindia di antara Pulau Timur dengan Australia. Itu kami itu berlayar selama 24 hari non-stop, tidak melihat daratan. 24 hari. Tidak melihat daratan sama sekali. Ibaratnya kapal itu titik kecil di air ya. Kami di dalamnya kapal gitu. Itu benar-benar terus menjelang puasa. Mau sampai itu kita sempat puasa 3 hari kalau tidak salah. Puasa 3 hari di dalam kapal selama 24 hari barengan. Ada teman saya di kantor ya, Bu Rina, sama ada kita didampingin oleh SO ya, security officer dari Angkatan Laut ya. Gitu. Tanya orang bule semua. Mereka tidak puasa kan? Kami puasa. Nggak puasa di dalam. Bagus sekali, senang. Terus kemudian ada shiftnya itu 12 jam. Kalau di kapal kami yang di PPK beda 8 ini 12, jadi 12 siang 12 malam, 12 siang. Jadi kami sama Bu Rina itu udah nggak pernah ketemu karena beda shift. Berarti operasionalnya selama 24 jam kalau lagi penelitian ke lapangan ya, Bu? Pas jam shift saya kerja, tapi kalau shift saya santai. Wah, berarti tadi penelitiannya selain dengan teman-teman peneliti yang ada di Indonesia juga dengan luar juga ya, dengan asing juga meneliti. Sama meneliti di Indonesia juga ya, Bu? Mereka tertarik sekali. Ibaratnya laboratorium alam ya di Indonesia. Sangat kompleks, sangat beragam, sangat menarik lah. Dan mereka tidak punya seperti ini. Gitu. Nggak punya yang indah banget. Kalau dilihat di YouTube aja bagus banget ya, apalagi bisa lihat langsung. Iya, betul. Tadi selama 24 hari di lautan tanpa melihat, melihat. Belum ada, HP juga ada, masih terbatas sinyal ya. Adapun juga kalau kita komunikasi itu kalau nggak urgent tidak boleh menggunakan satelit waktu itu. Berarti kondisinya sudah menikah? Sudah punya dan sudah punya anak. Anak saya usia berapa ya? Paling kecil itu usia 6 tahun kalau tidak salah.
7 tahun lah gitu. 6 tahun ditinggal 24 hari. Iya, Itu suami saya kan hebat. gimana Bu briefing awalnya? Oh, Jadi ke situ ya, udah mulai ke situ ya, karena Iya, yang iya. hadir di sini Iya, kebanyakan pesertanya ibu juga, ibu iya, pekerja iya, juga sama emang support ninggalin anak, gimana tuh? iya. Itu supporting sistemnya harus kuat. Saya tuh kan punya kalau pembantu sampai sekarang tuh ada 30 tahun pembantu saya ikut saya. Oh 30 tahun? Hampir. Karena saya melihatnya bukan sebagai pembantu ya, sebagai ya bukan sebagai ya saya apa yang membantu saya kalau saya nggak ada itu sampai 30 tahun. Kemudian suami ya sangat mengizinkan gitu kan. Terus orang tua, ada orang tua yang mengawasi aja anak gitu. Almarhum ibu saya yang kuat sekali memang. Terus doa orang tua yang jelas. Doa Ya, orang gini, kesempatan bagus jangan dilewatkan mesti gitu. support sistemnya juga bagus Bagus berarti ya Bu? sistemnya, iya harus sistem harus bagus. Membuat support system sama suami itu dealingnya tuh kadang yang agak Karena sulit sama-sama gitu. orang lapangan ya. sama-sama ngerti berarti ya Bu ya? Jadi kalau bagiannya pas saya ke lapangan beliau enggak, kalau beliau ke lapangan saya enggak. Itu kita atur banget. Harus diatur banget, sama-sama tahu pekerjaannya gimana, Dan tahu konsekuensinya temannya gimana. siapa, dengan siapa, temannya siapa, dan kita harus mempercaya itu. Harus percaya, intinya percaya gitu ya Bu. Percaya, iya. Karena banyak juga tuh yang kayak yang masuk ke aku kadang aduh gimana ya caranya untuk dealing sama pasangan Iya, karena kita iya, bekerja, iya. terus nge-briefing anak kalau Iya. misalnya kita pergi dinas, Iya. Ibu tadi 24 hari kadang kita Iya. 2 hari aja nge-briefingnya agak lama Iya, ya. betul, iya. Kan orang tua saya, ibu saya itu memang dekat sekali dengan cucunya. Jadi pada waktu itu, saya pergi juga gak ada masalah, karena ibu saya memang senang apa ya, bisa menarik hati anak sih ya. Berarti dari orang tua, tadi dari tua, pasangan. suami dan pembantu, terus harus support sistemnya harus kuat sekali. Siap. Kalau gitu tadi ada lagi pertanyaan Bu, gimana suka dukanya? Tadi kan udah ngejelasin serunya Seru banget. jadi ahli geologi, tapi suka dukanya perempuan nih Bu. Iya. Jadi ahli geologi terus perempuan, kadang di setiap bidang tuh ada aja tantangan untuk jadi perempuan di lingkungan kerja Iya, yang iya, biasanya iya. dan isu yang sekarang lagi berkembang tuh kayak jadi perempuan tuh di lingkungan kerja mungkin agak effort ya 2 kali lebih besar gitu pekerjaannya. Iya, kayak iya, gimana Bu? iya. Kalau dari Ibu suka dukanya? Suka dukanya sih memang pada waktu anak kecil, soalnya sudah nggak merasakan ya. Pada waktu anak kecil itu kebetulan sekolah saya dengan sekolah anak-anak itu kan dekat. Saya antar anak saya antar bareng itu, dan itu saya setir sendiri. Itu kesempatan saya sampai anak-anak SMA saya masih ngantar jemput anak-anak. Berarti Gitu. bondingnya tuh bisa dari pada waktu sesimpel kita antar ngantar jemput, iya. Dan kemudian kalau kita misalnya ada acara tertentu ya saya terangkan apa sih yang dikerjakan ibunya gitu ya. Jadi anak-anak juga mengerti apa yang dikerjakan sama ibunya. Iya. Kadang ada yang dibawa juga ke kantor, Iya, dibawa saya juga nggak Bu? pernah saya bawa. Pembantu pas nggak pernah lihat pembantu itu ya, saya bawa aja. Dia nggak senang mainan mikroskop itu. Iya, pernah itu mengalami. Tapi memang wanita tuh harus bisa mandiri sih, nyetir tuh bisa. Saya nyetir sendiri sampai sekarang, alhamdulillah. Masih nyetir sendiri Bu sampai Masih, sekarang? Luar alhamdulillah. biasa. Pagi ini nyetir sendiri juga Bu? Pagi ini nyetir Iya, sendiri masih, juga? Luar alhamdulillah. biasa loh. Iya, masih. Nyetir sendiri. Itu harus bisa. Itu itu juga karena apa namanya, kalau bahasa Jawa itu apa? Karena kepepet, the power of kepepet. Di power of kepepet. Pada waktu itu tahun berapa saya lupa, suami saya ada acara di luar kota selama dinas pendidikan lah gitu, 3 bulan atau apa. Sedangkan anak masih kecil ya. Zaman dulu belum ada ojek, belum ada Grab ya, Iya. belum ada, harus anak diantar. Gimana soalnya nggak sekolah gitu. Terus akhirnya saya mencari waktu. Saya udah punya SIM, tapi belum berani saja. Nah, kalau baru kepepet tadi, terus saya ngantar anak harus pagi ya, jam 5:30 kalau nggak salah, maka saya bawa semua. Hari pertama, mesti berlancar kan, sepi kan? Sepi, dah. Besoknya 5:30, 5, 5:10, terus sampai jam 7. Akhirnya lancar. Itu penting, itu power kepepet itu benar. Kalau masih ada supir, masih ada apa, kita nggak kepepet-pepet itu. The power of kepepet tadi. Iya, benar. Akhirnya bisa. Iya, bisa. Sampai Semuanya sekarang. kayak gitu ya Bu? Sampai Iya. sekarang berarti Sampai masih sekarang, nyetir. ya, alhamdulillah. Luar biasa.
Kalau misalnya kita jadi perempuan, tadi sempat Ibu singgung juga multi peran, Ya, jadi istri, ya. terus jadi ibu juga, kita bekerja juga nih Bu, jadi ibu pekerja. Kalau dari Ibu, gimana sih Bu cara membagi waktunya tadi? Kalau misalnya ada penelitian di lapangan, Ya. terus kita juga ada anak yang butuh buat kapan sih Bunda mau ngajak aku main, Ya. dan segala macam, sama suami juga quality Ya, time-nya. Cara ya. membagi waktunya seperti apa Bu? Itu memang kalau pas tidak ada, itu kan kita tidak siap setiap saat ke lapangan, paling setahun hanya 2 kali kan, paling-paling hanya berapa, sekarang sih sangat singkat ya. Sabtu weekend itu mesti keluar, kita sekeluarga itu mesti, itu paling-paling kita kan ini aja, ke mall itu bukan untuk ke apa, paling ke makan langsung ke toko buku, itu aja sampai sekarang. Makan langsung ke toko buku. Iya, sampai sekarang. Kemarin juga gitu, kemarin pas waktu ulang tahun itu kan gitu, hari ke toko buku lagi. Ke toko buku lagi. Habis makan kemana? Toko buku. Ya udah. Sampai sekarang. Sampai sekarang anak-anak itu, dan mereka punya buku banyak banget. Dari anaknya Bu Kresna juga ada 3 ya Bu? 3, iya. Boleh diceritain nggak Bu anak-anaknya Anak sekarang? saya yang paling besar perempuan, Arum, yang kedua udah nikah. Udah nikah? Terus kemudian yang kedua Aras, dia sekarang ikut suaminya dokter di sana di Kalimantan Utara. Kalau yang pertama tinggal di Depok, Jakarta. Yang kedua tinggal di Kalimantan Utara, ya, ikut suaminya dokter juga. Yang ketiga baru lulus teknik Baru mesin. lulus Tapi nggak ada yang ke geologian, Nggak ada. nggak ada yang ke penelitian, Nggak ada yang ikut ayah sama ibunya belum, mungkin belum ya, belum ya. Biasanya kalau udah belum mungkin. mengikuti. Iya, tapi baca sama semua senang baca. Iya. Senang baca juga Iya, berarti, iya. karena ayah ibunya juga senang baca, Baca, iya. anaknya juga senang baca. Iya, Ini betul. berkaitan banget nih sama Iya. bunda-bunda semua, ayah bunda, bapak Iya, ibu yang ada di iya. sini juga ada sering ada pertanyaan kalau misalnya di Zoom kita, gimana sih Bu caranya buat anak itu suka sama baca? Karena kalau misalnya kadang dipaksa untuk baca tuh kayak males banget. Gimana caranya biar anak suka baca? Tadi bukan dari kecil anaknya Kecil memang ya, suka memang baca. suka ke toko buku emang. Suka ke toko buku. Dulu kan belum ada HP ya. Sekarang Iya, mungkin iya. bacanya lewat HP ya sekarang ya. Dulu sih banyak, sampai sekarang buku komiknya tuh banyak banget. Di rumah tuh sampai saya lihat komiknya. Mau diapain ini komik, saya bilang itu buku-bukunya, dan ini diapakan nih? Masih ada berarti? Masih ada Di rumah? dan nggak boleh dikasihkan. Iya, nggak boleh, mereka sudah berumah tangga ya. Itu buat anak-anak gitu-gitu. Koleksinya masih ada berarti. Masih Tadi banyak. tipsnya dari Ibu diajak ke toko buku. Toko buku. Kalau Mereka di sendiri, mereka juga seneng. Mereka memang? mereka udah lari mesti ke sana. kalau di rumah nih Bu, pengkondisian anak untuk suka baca ada nggak dari Ibu ataupun dari suami? Atau Sekarang anak-anak kan- melihat orang tuanya Oh iya, baca? bisa juga sih melihat orang tua gitu ya. Jadi apa, memang melihat sih. Dulu sih ada kan yang suka, bukan tiap langganan bobo kan dulu. Bobo. Nah itu mereka udah rebutan itu kalau dulu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak langganan. Dulu itu memang ditunggu itu, bobo itu sangat ditunggu. Sampai umur berapa ya? Ditunggu sekali. Nah ditunggu itu. Dari kecil udah. Dari bacaan yang seru, aku juga baca Bobo sih. Bobo, iya, Bobo. Bona Rongrong. Oh iya, Bona dan Rongrong Terus temanku. novel itu, mereka tuh novel sampai bapaknya itu membelikan buku, dia pengen novel apa itu, Harry Potter ya kalau Harry nggak salah. Potter. Yang bahasa Inggris. Mereka bapaknya itu dinas ke luar negeri, Pak belikan yang bahasa Inggris. Saya aja nggak bisa bahasa Inggris, mereka sudah bisa. Itu umur berapa ya anak saya yang umur kedua itu? Bahasa Inggris malah novelnya. Saya nggak bisa, itu kalau novel nggak ngerti saya kalau bahasa Inggris. Kan bahasanya beda ya dengan Iya. bahasa ilmiah gitu. Itu anak saya. Jadi keluar negeri pun yang diminta Banyak buku. gak minta oleh-oleh yang sama lain. gantungan kunci sama kaos sudah itu. Itu wajib itu. Coklat udah. Coklat. Iya. Coklat tuh wajib kalau dari luar. Iya itu. Jadi dari kecil juga memang pengkondisian atau anak-anak melihat ibu dan Iya, ayah orang tua, iya. yang suka baca, terus peneliti juga mungkin terbiasa dengan buku ya Bu. Walaupun nggak ada yang menurun sekarang. Walaupun tidak menurun, kecewa Ya Bu. belum, enggak sih. Mereka udah punya dunia sendiri. Beda apa ya, beda zaman lah istilahnya. Oh iya, beda Beda zaman zaman nggak. kita tidak bisa. Apalagi sekarang dunia, internet tuh saya juga nggak bisa ini. Nggak Dunia bisa. digital. Digital, iya. Nggak bisa memantau. Tadi ngomong Untungnya mereka sudah pada saat mengenal itu sudah dewasa mereka. iya, Gede betul, kan, betul. jadi udah nggak begitu ini. Itu masih koran bobo lah masih dulu. Bobo tuh Bagus banget itu. iya. Rindu. Bobo ada lagi tuh Bu. Kayaknya. Ada lagi? Iya ada lagi. Seri terbarunya, seri spesial Saya Bobo. kasihkan kok sama Rizka yang dicari, Bu bobonya mana katanya gitu. Saya kasihkan, ya tinggalin 1, 2, 3 lah gitu.
dicari sama dia. Berarti dari bacaan-bacaan yang menyenangkan untuk anak-anak juga bisa dicoba ya Bu, bacaan-bacaan yang ringan. Iya, coba ya. Tadi ngomongin juga teknologi nih Bu. Teknologi sekarang tuh macem-macem. Iya, betul. Banyak sekali teknologi. Iya, Nah, iya, iya. Ibu sebagai ahli geologi berkarir selama 39 tahun Iya, iya. dengan mengikuti pastinya Ikuti perubahan teknologi Betul, dari betul awal sekali. dari tahun 86 ya Bu? Ya, 86. Dari 86 sampai 2024 ini teknologi ke pekerjaan Ibu Iya, iya. seberpengaruh apa Bu? Sekarang kalau memang untuk dokumentasi fosil sih memang sudah ada monitor yang terkonek dengan ini ya. Tapi kalau untuk menulis itu saya sekarang udah mulai berkenalan dengan AI. Oh, Dengan AI. Saya nggak sengaja waktu itu 3 minggu yang lalu ya masuk di Insta saya itu kursus di AI ditantang nih menulis buku dalam 21 hari sebanyak 300 lembar. Wih, seperti apa ini sih bilang gitu ya. Teman saya ngajak itu, ayo join dan ajain. Bayarlah 200.000 gitu ya. Seneng ternyata. Seru juga ya AI itu. memudahkan ya Bu? Memudahkan tapi tetap kita ide kita. Jadi Iya, betul. seperti sahabat ternyata itu aplikasinya tuh apa yang kita tanya dia jawab, apa kita yang tidak suka ya dia jawab juga. Kita juga harus kita sendiri ternyata. Betul. Kayaknya hanya alat bantu. Gimana prom dari kita ya Bu? Prom kita betul. Prom kita. Wah, luar biasa loh Ibu, sangat up to date. Sekarang ditantang nih bukunya harus selesai dalam waktu dekat itu 300 halaman dalam 21 hari. Tapi populer. Populer karena saya ingin menulis mengenai wanita-wanita di sekitar saya yang menginspirasi saya gitu. Tidak harus yang pejabat, tidak harus, tapi ibu saya lah. Saya itu sebagai inspirasi saya, kakak saya, adik saya, anak saya, terus tukang jamu itu kan juga orang-orang yang berjuang sebetulnya. Betul. Berjuang. Saya lihat tukang jamu aja ya di langganan saya itu. Karena suatu saat itu dia nggak ada sama sekali, nggak jualan, kemana sih gitu kan. Terus dia, kan saya ngomong cucu, dia bilang gitu. Sekarang muncul lagi, kenapa? Cucunya udah gede, jadi dia tetap bekerja. Masih bekerja sesuai kesukaan dia, jual jamu. Padahal udah, anaknya menyuruhnya udah tidak bisa kerja, tapi dia tetap bekerja. Masih, itu hebat sekali. Dan masih segar seperti itu. Pada saat dia belum punya cucu itu luar biasa. Itu pelanggaran saya itu. Banyak banget ya Bu. Berarti tadi sekarang selain untuk mempersiapkan masa pensiun ini ada kesibukan baru menulis buku yang Iya, saya memang mau melanjutkan. Masih ada hal-hal yang belum selesai ya. Tadi temanya berarti langsung tentang tokoh-tokoh inspirasi Iya, wanita yang ada sekitar di sekitar kita. Sekitar Boleh saya. di-spill nggak Bu salah satunya? Ibu saya. Ibu Saya almarhum ibu saya itu benar-benar saya terinspirasi sampai meninggal juga dalam kondisi biasa gitu. Ibu tuh apapun yang ditulis pakai tulis tangan. Bagus kan zaman orang dulu kan tulisan tangan bagus. Iya, betul. Peristiwa sedih, peristiwa senang, peristiwa tulis gitu. Yang kedua masih mau belajar pakai komputer ibu. Usia 88 tahun. Luar biasa. Iya. Aku tak bantuin ajarin komputer atau yang gitu. Ya. Terus kesibukannya masa tuanya itu ibu saya melukis, menulis, terus menyulam itu ibu saya. Jadi tidak benar-benar tidak berhenti, tidak berhenti berpikir ya. Terus produktif ya ibu saya itu benar-benar inspirasi saya. luar biasa sekali. Disiplinnya tiap hari itu harus bertemu dengan matahari, walaupun hanya jalan sebentar gitu ya, terus ketemu matahari. Kalau enggak, katanya enggak enak nggak ketemu matahari gitu. Jadi di depan rumah jalan-jalan, hanya berapa langkah gitu. Ibu saya. Berarti dulu di Jogja. Kebetulan ibu saya kalau waktu ayah saya meninggal ikut keliling ke cucu-cucunya karena kakak saya wanita karir juga. Wah, gantian itu. berapa bersaudara Ibu? 5 bersaudara, 5 3 wanita. Kakak saya juga apalagi karirnya lebih banyak dinas luarnya itu. Jadi karena ibu sana kemari tarik sana kemari. Iya. Berarti tadi sosok Ibu juga menginspirasi ibu saya, iya. Boleh nggak Bu dikasih sedikit spill, tapi nggak mau sedih-sedihan nih. Oh iya. Cuma mau tahu aja, ada nggak sih Bu pesan dari Ibu yang masih teringat sampai sekarang? Yang mungkin bisa dibagiin sama teman-teman semua yang Kalau ada di ibu sini. saya itu pesannya janganlah jadi orang biasa aja gitu loh. Harus yang
lebih berbeda gitu itu ibu terus jelas jelasnya sabar, harus ikhlas, harus mencintai peka kepada lingkungan itu wajib, itu mesti ibu menolong orang itu wajib, itu yang seperti itu. Tapi kalau yang ke cucu saya itu mesti jadilah pribadi yang beda, jangan yang common aja gitu. Jangan common, jadi mediocre. Banyak nih Bu sekarang ini kalau di media sosial ngelihat ada yang udahlah jadi mediocre aja Mediocre gitu. istilahnya. Jadi biasa-biasa aja gitu. Gitu, iya. Tapi mungkin itu pilihan masing-masing, tapi Iya. untuk bisa menjadi beda atau lebih baik dari diri kita ya Bu. Iya, bekerja sesuai ini kita. Ya. Selalu Ibu improve. saya itu ya. Terus ada kegiatan sehari itu sudah kegiatan. Terus Entah produktif. nyapu, entah apa itu harus kegiatan, jangan diem gitu. Nggak boleh mager. Iya, nggak boleh mager. Betul, nggak boleh mager. Nggak boleh mager. Ayo, mesti gitu. Itu sangat Iya. inspirasi. Berarti itu juga diturunkan sekarang ke anak-anak dan iya. cucu juga. Belum akan cucu ya. Akan ada Iya, cucu. iya. Wah. Kalau sekarang beda saya ya, karena ininya beda. Dulu kan nggak ada ini, saya kan Iya, betul. nggak ada HP ya. Sekarang kita nggak bisa mager, itu udah hak masing-masing. Udah nggak bisa mager lagi. Harusnya nggak ada bisa bilang jangan mager sekarang ya. Paling-paling ayo kemana gitu. tips biar nggak mager dong Bu. Buat kita. Apa Ibu ya? pekerja kadang mager ya Bu. Mager saya ada. Kalau udah ada pulang saat lelah, kerja mager. tuh capek gitu. Ya. Ya magernya boleh asal kita positif ya. Harus diambil kontennya yang bagus-bagus lah, yang pengembangan diri atau apa, jangan yang istilahnya gosip lah ya. Jangan gosip-gosip ya Yang Bu. mager misalnya apa aja, harian kan ada sekali kan, renungan Iya. harian gitu Iya. kan. Renungan harian baca. Magernya sekarang banyak grup itu, grup WAG yang silaturahmi dengan teman-teman itu juga bagus sih, bagus. Dan kita juga WAG kita juga dibatasi, misalnya jangan yang hal-hal yang berat-berat, kan kita sudah lansia, istilah yang saling mengingatkan gitu, jangan politik apalagi jangan dah pokoknya gitu. Wah, udah pusing makin Wah, pusing Bu. enggak ada. Kalau ngomongin itu makin pusing. Mungkin ya. Semuanya sih Bu. Kalau ngomongin yang happy aja, Iya. iya. Dan saling mengingatkan, subuh udah diingatkan, gitu. Komunikasi dengan teman-teman. Teman-teman jauh-jauh kan dari seluruh dunia kan, teman-teman itu kan, iya. grupnya kan. Oke, tadi panjang banget kita Iya. ngobrol. Terus ada lagi nih Bu. Tadi kalau misalnya kita ngobrolin untuk anak-anak, balik lagi ke ini ya Bu, balik Iya. lagi ke baca ya Bu ya. Iya, baca. Kalau misalnya ngomongin buat anak-anak, cara untuk anak-anak bisa menyukai membaca buku tadi dengan dibawa ke toko buku. toko buku, Toko buku. dikasih majalah. Iya, misalnya hobinya dia, Hobinya. yang menarik dia ya. Murah Iya. kan, bukuan murah kan? Murah, betul. Terus juga bisa dikasih lihat orang tuanya. Nah, kalau dari Ibu nih, buku kalau untuk baca tuh ada istilahnya cuma perlu satu buku untuk kita jatuh cinta sama baca. Ada nggak salah satu buku yang buat Ibu jatuh cinta sama baca? Satu buku yang saya Yang masih diingat sampai sekarang? apa ya? Ada nggak Bu? Kalau aku share dulu ya Bu. Kalau dari aku ada salah satu buku judulnya Venus waktu aku SMP. Masih ingat banget ceritanya tentang guru yang ngajarin anak berkebutuhan khusus. Itu seru banget. Bukunya buku terjemahan gitu Bu. Iya, betul. Dan itu yang membuat aku jadi suka baca sampai sekarang. Sampai sekarang, gitu. Saya random sih bukunya, saya bacanya random sih, nggak ada yang banget. Yang saya kagumi Kartini, saya kagum banget Kartini. Kagum, karena apa? Dia dalam satu ruangan yang khusus ya, terbatas lah. Dia bisa berkomunikasi ke luar dan mempengaruhi wanita seluruh Indonesia, itu kan saya kagum itu. Sekarang mungkin juga bisa kita ibu-ibu itu, kita bagaimana menulis apapun yang kita, entah itu resep, entah itu apa, di-share ke orang, itu mungkin bisa ya, bisa atau pengalaman mengasuh anak, kita tulis di grup itu kan sebetulnya udah sama dengan Kartini zaman dulu ya. Iya. Iya kan? Iya, betul ya, Bu? Betul, iya kan? Dulu Kita hanya Kartini. kita mager sekarang kan di ruangan kan. Kartini juga kan dulu Iya, betul. di ruangan dia kan, di ruangan terus Dulu Kartini dipingit, kan? dipingit, Mm-mm. terus hanya bisa nulis surat-suratan. surat-suratan gitu kan, sama sekarang sebetulnya. Iya. Nulis ke teman, bagi apa aja dibagi. Bisa menjadi Kartini masa kini dengan menggunakan teknologi ya Bu? Teknologi, iya.
menuliskan tadi bukan hanya nulisin sesuatu yang berat-berat, Ya, ringan-ringan penelitian saja. yang Ya, ringan-ringan, ringan-ringan saja. berbagi resep masakan, sama teman-teman yang lain. Ya, terus berbagai resep untuk kesehatan juga ada kan, resep tradisional misalnya. Oh, aku kalau sakit ini makannya apa? Oh, aku ini. Ada teman saya juga gitu. Oh, makan ini kalau ini gitu. Iya, Berbagi bisa sebetulnya. bisa sama seperti Ibu Kartini zaman dulu ya. Iya. Di ruangan sendiri, udah sekarang di kamar sendiri kan tulis. Di kamar scrolling, Scrolling, ya. iya kan? Iya. Share ini gitu ya. Oke, kalau begitu kita cek untuk sesi yang kedua, ada sesi tanya jawab nih Bu. Boleh nggak, silakan. Jadi nanti pesertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau yang ada di YouTube bisa nulis juga di YouTube. Oh, udah ada nih Bu. Pertanyaan dari YouTube PSG. Tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab, Ya. ada video dari sponsor dulu yang mau lewat, Mari, boleh? silakan. Ya, itu Jadi ada ya, video ya. sponsor dulu yang mau lewat sebelum Iya, masuk ke harus sesi lah ya. tanya jawab. Iya. Ini sudah ada yang bertanya di YouTube, Saya ada nggak juga kelihatan di Zoom ya yang Anak kedua bertanya. saya apa tuh? Bu? Anak-anak Boleh Kami di ditampilkan. percetakan, kami melakukan pencetakan dengan mesin terbaru kami yang baru di membuat apa permohonan gitu. 3 yang memiliki alat kontrol yang secara otomatis dilakukan oleh mesin. Jadi warna yang kita inginkan itu di scan dan itu akan di adjust ketika ada turun naik di mesin. Secara kestabilan warna itu akan menjamin kestabilan warna. Kita lakukan QC incoming, kemudian di dalam prosesnya sendiri terutama di bagian finishing itu karena ada pekerjaan yang handmade, jadi kita lakukan QC by process. Jadi untuk meyakinkan bahwa kualitas jahit yang bagus, hardcover yang bagus, dan sampai buku itu di packing itu semuanya terkontrol dengan baik. Hari ini aku ingin mengajakmu berbicara soal peran dalam hidup. Seringkali aku bertanya pada diri sendiri, apa yang harus kulakukan agar semua terasa bermakna? Apakah dengan menyenangkan diri sendiri? Melupakan diri sendiri? Atau aku harus selalu mendahulukan orang lain? Atau justru harus acuh dengan sekitar? Pertanyaan ini selalu kubawa setiap hari, mengikuti kemanapun langkahku pergi. Sampai akhirnya aku menemukan titik terang ketika aku bertemu dengan Mandira. Bicara soal peran dalam hidup. Kini aku tahu peranku adalah menempatkan diriku untuk menjadi berguna bagi orang di sekitarku. Peranku adalah membuat diriku percaya bahwa aku adalah seseorang yang bermakna. Peranku adalah mengajak semua orang untuk membuka mata, hati, pikiran, telinga, melihat dan mengenal dunia lewat jendela mungil yang dapat dibawa kemana saja. Dan aku bahagia. Jadi, ini peranku. Apa peranmu? Ini nih cara seru biar si kecil peka terhadap kebersihan. Kenalin, buku apa saja yang melindungi tubuh kita? Apa saja yang melindungi tubuh kita? Kenapa aku ini? Iya, kuman Paduka.
penyakit karena kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh Paduka. Nah, bagaimana caranya agar sang raja bisa sembuh? Simak kelanjutan ceritanya di buku Apa Saja Yang Melindungi Tubuh Kita di paket Confidence in Science volume 1. Kami di percetakan, kami melakukan pencetakan dengan mesin terbaru kami yang baru diinstal di tahun 2023 yang memiliki alat kontrol secara otomatis dilakukan oleh mesin. Jadi warna yang kita inginkan itu di-scan dan itu akan di-adjust ketika ada turun naik di mesin. Secara kestabilan warna itu akan menjamin kestabilan warna. Kita lakukan QC incoming. Kemudian di dalam prosesnya sendiri, terutama di bagian finishing itu karena ada pekerjaan yang handmade, jadi kita lakukan QC by process. Jadi untuk meyakinkan bahwa kualitas jahit yang bagus, hardcover yang bagus, dan sampai buku itu di packing itu semuanya terkontrol dengan baik. Hari ini aku ingin mengajakmu berbicara soal peran dalam hidup. Seringkali aku bertanya pada diri sendiri, apa yang harus kulakukan agar semua terasa bermakna? Apakah dengan menyenangkan diri sendiri? Melupakan diri sendiri? Atau aku harus selalu mendahulukan orang lain? Atau justru harus acuh dengan sekitar? Pertanyaan ini selalu kubawa setiap hari mengikuti kemanapun langkahku pergi. Sampai akhirnya aku menemukan titik terang ketika aku bertemu dengan Mandira. Bicara soal peran dalam hidup. Kini aku tahu peranku adalah menempatkan diriku untuk menjadi berguna bagi orang di sekitarku. Peranku adalah membuat diriku percaya bahwa aku adalah seseorang yang bermakna. Peranku adalah mengajak semua orang untuk membuka mata, hati, pikiran, telinga, melihat dan mengenal dunia lewat jendela mungil yang dapat dibawa kemana saja. Dan aku bahagia. Jadi, Oke, kembali lagi kita ada di sesi kedua ya Ibu, di sesi tanya jawab. Sudah ada penanya dari YouTube PSG. Pertanyaannya dari Fidayati Ulfa. Pertanyaannya izin bertanya, anak-anak saya suka sekali membuat percobaan atau eksperimen. Anak kedua saya, usia 6 tahun, cita-citanya ingin menjadi ilmuwan astronomi. Pertanyaan saya, selain dengan membacakan buku edukasi dan permainan edukatif juga bermain eksperimen sesuai usianya, adakah tips untuk menstimulasi anak-anak yang bercita-cita untuk menjadi ilmuwan? Iya, kalau anak saya dulu itu kesana tuh ke apa tuh science center itu yang di Kota Parayangan. Iya. Ngajak ke sana. Kalau di TMI juga ada science center gitu. Terus kemudian di Jogja juga ada. Terus dikenalkan di sana itu sebetulnya. Diajak ke sana. Diajak ke tempat bermain, tapi science center ya, pusat ilmu pengetahuan ya. Jadi itu cuma dengan bermain. Dengan sepeda, ada juga menggunakan pakai apa, bagus di di Kota Baru Parahyangan ya, di KBP. Udah lama sekali itu, sama anak sampai kecil. Ada apa, matahari itu, iya.
Situ salah satu caranya sih. Nah, kemudian langsung ke alam. Langsung ke alam. Alam, iya, kita hampir sering lah kita tamasya itu lihat lihat suasana segar juga, tapi lihat kejadian-kejadian yang di alam gitu, iya. Gitu. Jadi anak-anaknya juga terbiasa untuk melihat alam ya, yang seperti ini. Nanti banyak pertanyaan. Iya, banyak pertanyaan. Iya. Siap-siap ayah ibunya untuk menjawab ya Bu. Iya, itu anak saya bungsu tanya terus itu. Pertanyaan-pertanyaan dari anaknya tadi. Anak-anak ya, bawa aja ke itu pusat-pusat itu ilmu pengetahuan. Banyak kok sekarang. Iya. Tapi sekarang banyak. Di sini juga ada di sini. Paling dekat di Bandung ya itu di Kota Baru Parahyangan. Di Kota Baru Parahyangan. Iya. Kalau buat di rumah sendiri Bu, tadi kan ada eksperimen-eksperimen gitu. Kalau langsung sih tidak, kadang-kadang hanya buku sih biasanya. Dibacakan buku. Banyak buku. Sesuai pilihan mereka sendiri. Terus nanti diskusi gitu ya dalam membaca buku. Tapi kadang-kadang mereka udah tahu sendiri kayaknya sih. Udah pinter sendiri anaknya ya. Iya. Orang tuanya aktif ngebawa ke alam aja biar lebih real life-nya kayak gini. Iya, betul. Bentuknya. Semoga menjawab ya Kak. Selanjutnya ada lagi pertanyaan ke Iptek ya Bu katanya. Oh iya, ini ada Mbak Restia dari Bandung Barat. Taman Mini itu ada. Yang ada apa tsunami gitu kan ada. Museum juga bagus. Museum juga. Ya, museum geologi? Iya, museum geologi, museum Merapi, dan museum Sangiran. Ada lagi karena saya malah seneng kemana tuh? Kemarin tuh di Sumedang tuh museum apa budaya itu apa? Museum budaya. Di Sumedang juga ada. Dia lari ke museum Ambri juga ada. Jakarta tuh ada museum wayang, museum apa dia memang minta sendiri. Anaknya minta ke museum memang. Ya si bungsu itu. Jadi dikenalkan, terus juga dibawa ke tempat-tempat yang menyenangkan. Iya. Belajar yang menyenangkan. Harus ada timingnya harus tepat. Timingnya si anak itu kapan mau. Kita nawarkan mestinya ke mereka, jangan, ayo kita kesini. Kita nawarkan kita mau kemana. Biar dia memutuskan. Biar dia yang mau sendiri ya. Mau sendiri dan dia memutuskan, dia senang sendiri dia. Jadi ke museum salah satunya bisa berkunjung juga ke museum geologi ya Bu? Iya. Dekat banget ini di Bandung. Dekat banget ya. Terus ada lagi Ibu dari Zoom, dari Kak Cucu Mulyawati, dibacain buku dari usia dini buat perpustakaan kecil di rumah. Ya. Di rumah gimana Bu? Ada banyak buku. Saya lucu pada waktu anak masih balita kan, mereka belum baca kan, kita harus cerita kan. Kan dia sampai hafal isinya. Iya. Namanya orang tua kan ngantuk ya, saya lewatin kan kalau baca. Dia tahu kurang ada yang di skip gitu kan. Ibu katanya kurang yang dibaca, sampai ngantuk baca. Itu harus dari awal memang dibacain. Harus dari awal dibacain. Menjelang tidur. Biasanya berapa menit Bu? Setidurnya mereka lah. Setidurnya aja ya. Sampai capek. Sampai hafal ya isinya anak itu. Anak tuh hafal, titik koma itu hafal. Saya hilangkan, saya skip, tahu dia. Siap, ada lagi. Tadi ada buku yang dikasih kalau pertanyaan yang ini di Indi sama ini. Nanti ada giveaway ya. dari Ibu. Ada buku yang mana Bu tadi? Buku ini nih. Yang ini. Ini nih, ada dua. Oh, yang ini. Partikel mikroskopis dasar laut Nusantara. Ya, dari BSG PGL ya dikasih. Nanti penanya terbaik mungkin dipilih sama Ibu, nanti akan dapat buku dari Bu Kresna. Kita cek lagi ya Bu, selanjutnya adakah pertanyaan lain? Dari YouTube ataupun Zoom, kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung juga boleh loh, tinggal raise hand terus langsung open mic, nanti bisa diskusi langsung sama Bu Kresna. Tadi yang menarik pembicaraan kita tadi seputar perempuan, terus seputar perjalanan karir Ibu selama 39 tahun. Terus banyak juga yang menanyakan tips untuk mendidik anak mau jadi ilmuwan. Itu gimana dari kecil? Iya. Ya, mereka juga melihat ya. Kita nggak kemana-mana sih sebetulnya, di rumah itu nggak aneh-aneh ya. Melihat sih. Kalau sekarang mungkin anak-anak banyak informasi dari yang luar ya, teman kan yang mengajar juga teman. Ya, kita harus tahu temannya siapa, itu yang harus dia tahu. Ya. Dari lingkungan luar juga berpengaruh ya. Kita harus tahu circle-nya siapa ya. Circle-nya, betul. Sekarang circle-nya kita harus tahu. Iya. Circle anak sekarang banget ya Bu, karena berpengaruh dari itu. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan. Di kolom chat di Zoom ada yang bertanya. Ada Kak Irma Nur Hasanah sudah raise hand.
Halo, assalamualaikum Kak Irma. Ditunggu sebentar ya, sedang dicoba oleh kakak operator kita. Sudah bisa? Halo, selamat siang Kak Irma. Halo, selamat siang Bu. Halo, selamat siang. Silakan Kak Irma, mau bertanya langsung dengan Bu Kresna. Ya, selamat siang Bu Kresna. Selamat siang. Terima kasih loh Bu, ini aku udah dikasih kesempatan. Ya. Kebetulan aku kan punya anak nih, laki-laki. Usianya tuh 2 tahun. Oh, ini kan mau diterapin untuk baca buku gitu ya. Tapi aku kadang bingung, bukunya tuh seperti apa ya untuk umur 2 tahun dan ini tuh takutnya kita salah gitu. Oh, ini buku untuk 3 tahun. Ya, mungkin maksudnya apakah berpengaruh tidak pada pemikiran dia, buku yang bisa bacakan untuk 3-4 tahun, padahal usia dia baru 2 tahun gitu. Itu aja sih Bu. Iya, terima kasih Mbak Irma. Biasanya anaknya milih sendiri sebetulnya. Kita bebaskan memilih, nanti pas pada waktu memutuskan, oh ini belum, oh ini sudah gitu kan. Gitu sih sebetulnya. Kan mereka belum bisa membaca, lebih banyak betul. gambar sebetulnya. Lebih banyak gambar yang lebih ini sebetulnya. Iya. Melihat gambarnya ya? Iya. Dan iya. Dan mereka milih sendiri aja, milih nanti setelah itu kita dampingi. Ini jangan, ini dipilih atau tidak gitu. Iya sih. Jadi biarkan anaknya memilih sendiri Memilih, dulu iya. dari cover biasanya. Bisa cover ya, buka-buka gitu kan. Iya. Iya. Kalau anak saya dulu, Tidak terlalu gimana Bu? kenapa? Iya terus? Ya berarti itu tidak terlalu berpengaruh besar ya kalau misalnya saya bacain dia buku untuk usia 3-4 tahun. Coba diusahakan yang sesuai umurnya aja dulu Bu, yang ada banyak gambar sama bahasa inilah bahasanya sesuai ya. Bahasa kalau yang malah kasihan nanti ya. Jadi kalaupun misalnya bukunya untuk anak 4 tahun tapi lebih banyak gambarnya, berarti kita fokus ke gambarnya aja Gambarnya sebenarnya, aja, menceritakan iya, dari iya, gambarnya iya, aja iya, ya Bu. iya. Untuk teks-teksnya untuk anak-anak yang lebih kecil kan Karena biasanya lebih singkat. Iya, bersingkat. Lebih sekarang variasinya banyak banget Iya, kok. Tinggal betul. ibunya cerdas memilih, ibunya, orang tuanya. Iya. Kalau anak saya dulu waktu umur berapa ya, dia itu senang memilih buku yang penemuan-penemuan gitu. Jadi kayak penemuan listrik siapa, itu satu seri itu. Satu seri. Iya. Ya itu Albert, itu udah, itu pilih sendiri. Udah otomatis dia. Berarti Yang tadi laki bisa gitu, ke arah yang pesawat gitu kan. Ya itu tergantung anaknya. Yang laki-laki banget lah gitu. yang laki-laki banget. Jadi dari awal memang sudah Kelihatan, membebaskan ya. anaknya Iya, untuk mau memilih, yang mana, iya, tapi orang iya. tuanya Tetap bisa lebih cerdas mendampingi, iya. untuk mendampingi Mendampingi. anaknya membaca buku yang Yang mana, sesuai. iya, Dan membaca bukunya jadi menarik untuk anak biar anaknya juga nggak bosan dan nggak trauma membaca. Iya, iya. Semoga menjawab ya Kak Irma. Ada lagi kah Kak Irma yang mau ditanyakan pada Bu Kresna? Ya, itu Bu, makasih ya Bu ya. Sama-sama, sukses ya. Terima kasih banyak Kak Irma. Nanti Kak Irma boleh dapat buku ya Bu Boleh berarti? ya, yang langsung ya, tanya langsung. Yang tanya langsung boleh dapat buku. Kak Irma nanti boleh DM ke Instagramnya Mandira ID untuk bisa mengirimkan nama dan juga alamat. Nanti dibantu untuk dikirimkan bukunya. Selanjutnya ada lagi Kak yang mau bertanya? Ada Ibu di Zoom dari Kak Mulyani Mulia. Mau tanya Bu, seberapa besar pengaruh dalam memilih sekolah agar anak bisa menjadi seorang ilmuwan? Sekolah berpengaruh nggak sih Bu? Tergantung anak ya, memang saya anak tiga anak itu berbeda semua sekolahnya. Yang bungsu laki-laki itu kebetulan waktu itu di SD-nya ada masalah. Saya pindahkan dia ke sekolah lain. Karena waktu itu masalahnya di SD-nya kan banyak ya, banyak. Anak saya kan suka bertanya. Kan gurunya juga kasihan juga kan menjawab satu anak. Ya, nah itu kita harus tahu karakter anak. Dia sekolah di mana itu. Nah, pada si bungsu itu akhirnya saya sekolahkan di salah satu sekolah di Ciwaruga itu namanya Cendekia Leadership School. Itu di sana itu malah si anak harus sering bertanya. Karena sedikit muridnya. 12 dari itu anak tuh happy banget.
sesuai apa yang dia ini. Jadi kita harus tahu karakter anaknya. Kalau yang anak kedua itu memang dia disiplin diri, dia bisa mengatur sendiri gitu. Jadi kita harus tahu karakter si ibu gitu. Jadi ibunya juga harus mengerti karakter anaknya. Masing-masing beda. Iya gitu. Jadi siapa tahu di sekolah yang ini ternyata tidak cocok kalau anaknya Bu Kresna lebih banyak nanya jadi dipindah. Betul, dipindah. Jadi dipindah. Kasihan gurunya, anaknya nanya terus. Sampai kayak gitu ya Bu, aduh terlalu banyak bertanya, akhirnya menemukan sekolah yang tepat ternyata. Ada juga sekolah yang tepat. Iya gitu, itu harus tahu karakter anak masing-masing. Berarti discuss sama anaknya juga ini ya Bu, di sekolah kayak gimana gitu. Itu anak bete gitu kan, kita kenapa ya, itu mogok 4 hari kalau saya pikir sakit gitu kan. Saya antar sekolah, gitu sampai sekolah udah sakit perut atau apa, udah sehari kedua ketiga, nah hari keberapa ini ada yang nggak beres, mesti aku saya langsung ke kepala sekolah, langsung tanya ke gurunya, ada apa dengan anak saya, apakah ada yang mengganggu, apakah ada apa gitu kan. Ternyata dia banyak bertanya. Gurunya bingung, repot ternyata. Tapi ternyata setiap anak tuh punya sekolah yang tepat ya Bu, punya karakternya. Jangan disamakan ya, karakter masing-masing ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Ada lagi, harus lebih mengenali karakter ya Bu. Makasih banyak Bu, sarannya ngebantu banget dalam memilih sekolah. Jadi mengetahui karakter anak, terus karakter sekolahnya juga sekarang beda-beda. Kurikulumnya juga beda-beda. Banyak sekali Ibu sekarang. Kurikulum untuk sekolah. Orang tuanya juga jadi belajar dulu Bu. Iya sekarang ya. Iya, mau masukin anak jadi belajar. Ini kurikulumnya kayak gini. Cocok nggak ya kira-kira sama anaknya? Semoga menjawab ya Kak Mulia. Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan, masih ada waktu, kita masih boleh ya Bu? Boleh, mangga silakan. Untuk berdiskusi bareng sama Ibu. Oh iya, mau bertanya lagi. Anaknya kan agak sedikit cerewet ya Bu. Buku belum selesai yang satu, dia langsung mau yang lain. Gimana caranya biar dia bisa fokus beresin satu buku dulu? Waduh, ini gimana konsentrasinya ya? Konsentrasinya kan bisa kan endingnya kan lebih bisa anak kan penasaran dengan endingnya kalau cerita buku cerita. Betul. Ditanyain ke anaknya mungkin ya. Ini tahu nggak akhir cerita ini apa sebetulnya kan? Kalau hanya belum selesai nggak tahu akhirnya nanti. Iya. Ya mungkin ya, itu kecerdasan orang tua sih sebetulnya, masing-masing punya ini ya. Punya cara masing-masing ya. Untuk kita bisa ngebuat anaknya suka sama baca, atau memang bukunya sebenarnya nggak menarik buat anaknya, bisa jadi ya Bu ya. Tergantung. Tadi pengenalan karakter, ilmu baru juga dari Ibu. Kenalin karakter anaknya aja beda-beda dulu. Beda-beda. Diskusinya beda-beda. Oh ini harus gini, harus gini. Sama dengan teman juga gitu. Teman A harus dengan teman A, teman B, teman C. Itu kita harus tahu orang. Semoga menjawab ya Kak ya. Tadi gimana pinter-pinternya orang tua aja sih sebenarnya untuk membuat anaknya suka sama baca. Karena sekarang ada banyak juga ya Bu teknik-teknik kayak membacakan buku, ada read aloud, terus ada bookis play juga. Apa itu? Bookis play itu jadi kita membuat buku itu menarik dengan permainan. Oh gitu, malah nggak tahu saya. Misalnya kayak buku ini Bu, yang aku pegang ya, ada Bumi. Nah ini kan kalau dibuka berat apa? Tuh tebal gitu ya? Tebal kayak ensiklopedia. Kita bisa jadi buat bookis play-nya buat wayang-wayangan. Misalnya ini ada koala dari Australia, pas banget ya Bu. Koala dari Australia, terus kita bikin wayang-wayangan gitu. Jadi ngeprint, abis itu si gambar koalanya kita tempel di stick es krim, terus kita cerita ini koalanya dari Australia. Kayak gitu banyak sekali sekarang. Bagus sekarang. Opsi-opsi untuk membuat anak lebih betah baca buku. Iya. Dan banyak sekali ada di internet. Bookis play. Bookis play. Baru udah ketinggalan zaman. Ada bookis play juga. Mungkin itu bisa dicoba ya salah satu. Biar lebih menarik anak-anak. Misalnya kayak dinosaurus, kan kalau lihat dari buku aja. Iya, memang membayangkannya memang kayak gimana sih dinosaurus. Terus nanti ada mainan dinosaurus juga yang bisa dimainin. Dinosaurusnya cerita gitu. Gitu. Kayak gimana, itu menarik untuk anak. Hebat. Banyak kalau di Mandira sendiri ada juga sih Bu kelas-kelas. Udah mulai kayak gitu. Jadi kita ingin sama-sama membantu orang tua. Media orang tua sudah harus ini udah terbantu sekali sebetulnya. Iya. Betul. Tadi pesannya Bu Kresna, yang penting mah jangan mager. Iya betul. Karena ada banyak sekali opsi ya Bu ya. Iya, opsi ya. Oke, selanjutnya ada lagi Kak yang mau bertanya. Silahkan.
Kalau ada yang mau bertanya, oh ya, tadi udah di-spill nih Bu, kita ada di Kids Corner. Kids Bagus Corner. ini. GeoKids di pusat di perpustakaan Museum Geologi. Jadi di sampingnya Museum Geologi itu ada perpustakaan. Kalau misalnya ada yang berkunjung ke Museum Geologi, mungkin bisa berkunjung juga ke Kids Corner ini. Bagus ini. Ada banyak buku-bukunya. Di sini yang sudah pasti buku-bukunya tentang alam. Iya, betul, bagus sekali ini. Ada banyak buku-buku tentang alam juga, ada banyak mainan juga di sini. Ada tadi yang kita sebutin Bu, ada dinosaurus. Ada boneka-boneka dan lain-lain, mungkin sambil ke Museum Geologi bisa Iya, mampir. sepertinya tadi ada satu pengunjung yang kecewa karena mau ke sini, anak kecil. Kita sedang sibuk. Itu di sini bukunya di sini, ada yang gitu. Iya, kasihan tadi Pak ya. Sepertinya, oh ini masih dipakai area kita kan, mau dipakai area kita. Ada tadi tamu satu, bapak ibu dan anak tadi, kasihan juga ini. Oh, dia tahu si anak tuh di sini ada buku-buku dia. Iya, ada buku-bukunya juga, ada banyak buku-bukunya bagus-bagus dan Bagus menarik, ya, ini bagus-bagus, lengkap sekali ini. Dan tadi ada banyak buku-buku untuk anak, Penulisnya buku-buku. dari kita kan, orang kita sendiri kan? Penulisnya? Iya, ada juga yang dari Indonesia, ada Atau juga terjemahan buku atau terjemahan, Bu. terjemahan ya. Ada banyak sih bentuk-bentukannya, ada kayak ensiklopedia, ada buku cerita. Ini aslinya kan pakai ini kan ya, pakai karpet gitu Iya, kan? pakai karpet, jadi bisa duduk-duduk di sini barengan Iya, sama iya, iya. anak-anaknya. Iya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Aku izin cek dulu ya Bu ya. Ya, Siapa enggak. tahu ada yang ke-skip nih, ada yang nanya-nanya. Coba ke Iptek, iya betul ke Iptek. Wah, ada Tekniknya yang banyak sekarang, banyak sekali, banyak Iya. pilihan. banyak pilihan. Museum apapun lah, museum macam-macam. Di Bandung kan museum banyak sekali. Museum pos, museum apa tuh, sangat Seno banyak. Budoyo. Apa yang di Belas Selatan itu ada Iya. museum. Ada banyak banyak museum. tempat main yang bisa dikunjungi sama anak-anak iya. pas Dan weekend. itu ada pemandunya juga kan, jadi enak kitanya. Oke, sip. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu. Jadi aku mau minta terima kasih banyak Ibu insight-nya. Ini ada yang menuliskan di kolom komentar. Alhamdulillah, iya. Terima kasih banyak Ibu insight-nya tentang book display. Udah punya How and Why tapi belum kepikiran dijadiin book display. Oh, udah punya buku ini, ada yang udah punya. Terima kasih. Sudah ada yang punya buku How and Why juga. Untuk menutup webinar kita hari ini, tadi udah ngobrol panjang banget, udah ngobrolin tentang perjalanan karir Ibu, tadi ngobrolin banyak tentang keluarga juga, tentang tips parenting Ibu, di-spill tipis-tipis buat kita. Aku mau minta closing statement dari Ibu dong untuk teman-teman yang ada di sini, yang ada di Zoom maupun di YouTube juga. Kebanyakan Ibu pekerja tadi yang udah aku sampaikan sebelumnya. Gimana caranya untuk kita tetap merawat semangat kita? Iya. Kadang mah capek pasti ya Bu ya. Tapi gimana caranya kita merawat dan terus semangat untuk menjalani hari-hari sama seperti Bu Kresna, berkarir 39 tahun di pusat survei. Silahkan Ibu. Ya, yang penting pertama sehat dulu. Sehat. Kalau kita sehat, ya insya Allah kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita inginkan, apa yang kita mau, gitu. Sehat dulu. Kemudian memaksimalkan waktu yang ada. Jangan sampai kita membuang waktu. Apapun lah, buat menulis itu sangat enak. Karena kalau menulis kita kan bisa menyampaikan apa yang kita kerjakan selama ini. Bisa diakses orang, bisa orang mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu yang saya kerjakan selama ini. Saya selalu menulis apa yang saya kegiatan di pendidikan di luar itu saya tulis. Kemudian untuk ibu-ibu memang kita harus mau nggak mau ya harus mandiri sih ya dalam hal apapun. Misalnya untuk ada persoalan apapun, kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan masalah, baca buku apapun, entah psikologi anak, entah apa kesehatan, entah makanan, itu kita tetap harus belajar. Saya terus belajar macam-macam sampai sekarang, itu masih tetap belajar. Jangan berhenti belajar, itu aja. Manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Yang utama adalah jaga kesehatan itu aja. Jaga kesehatan yang penting. Iya. Kalau kita ibu sakit kan anak semua terbengkalai semua. Betul. Yang penting kita Ibu harus jaga kesehatan. Iya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Kresna atas sharingnya hari ini. Semoga nggak kapok. Semoga mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu. Insya Allah, iya. Untuk ngobrolin hal yang lainnya. Iya. Ada sedikit
Tadi Ibu udah mau ngasih buat buku, iya. penanya tadi ada Kak Irma sama Kak Irma penanya sama yang penanya lainnya. yang pertama tadi. Yang Yang pertama. Jadi penanya pertama. dari YouTube ya. Tadi ada Kak Vidayanti. Boleh langsung DM ke Instagramnya Mandira ID. Iya. Nanti untuk bisa ngasih nomor handphone dan juga alamatnya biar bisa kita kirim langsung buku karyanya Bu Kresna. Ini juga ada oleh-oleh. Aduh, makasih. Dari kantor untuk Ibu. Gini aja Bu, Gitu mau ya. sambil berdiri boleh. Ini selamat ulang tahun Ibu. terima kasih. Masih dalam rangka ulang tahun ya. Terima kasih. Waduh, bagus Jadi sekali. ada oleh-oleh Kang buat Mas. Ibu. Iya, Terima kasih banyak sama-sama. Ibu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir sampai akhir tadi dari jam 2 siang sampai jam 3 sore hari ini. Terima kasih banyak untuk yang terus menyimak dan juga tadi kita udah ada diskusi, semoga ada ilmu-ilmu yang bisa diterapkan untuk peserta Zoom hari ini. Oh, aku mau sedikit spill juga di belakang kita, ada buku-buku dari Mandira yang didistribusikan oleh Mandira. Tadi udah sempat diputar videonya. Bukunya tentang alam sekitar, tentang sains. Gimana caranya kita bisa mengenalkan sains dengan menyenangkan untuk anak-anak, disertai dengan ilustrasi yang bagus. Dan juga tadi aku udah sempat spill ke Ibu juga ya, bisa dibaca pakai e-pen. Jadi kalau misalnya kita capek, nanti bisa dibacain sama e-pennya. Nah, untuk teman-teman yang mau bukunya, boleh nanti DM aja ke Instagram Mandira ID. Terima kasih banyak Bu Kresna hari ini. Sama-sama, sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga Ibu. Semoga lancar acaranya nanti tanggal 1. Iya. Teman-teman yang ada di sini juga semoga sehat selalu dan semoga bisa ketemu lagi di webinar-webinar yang selanjutnya barengan sama Mandira dan juga Pusat Survei. Nanti kita juga akan ada event-event selanjutnya nih Bu, barengan sama Pusat Survei Geologi. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa di-follow Instagramnya Mandira ID dan juga Instagramnya PSG, Pusat Survei Geologi, untuk dapat info-info yang selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya, sampai jumpa. Saya Dini dan tim yang bertugas undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Ini nih cara seru biar si kecil peka. Kenalin, buku apa saja yang melindungi tubuh kita. Apa saja yang melindungi tubuh kita? Kenapa aku ini? Iya, kuman Paduka. Paduka sakit karena kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh Paduka. Nah, bagaimana caranya agar sang raja bisa sembuh? Simak kelanjutan ceritanya di buku Apa Saja Yang Melindungi Tubuh Kita di paket Confidence in Science volume 1. Hari ini aku ingin mengajakmu berbicara soal peran dalam hidup. Seringkali aku bertanya pada diri sendiri, apa yang harus kulakukan agar semua terasa bermakna? Apakah dengan menyenangkan diri sendiri? Melupakan diri sendiri? Atau aku harus selalu mendahulukan orang lain? Atau justru harus acuh dengan sekitar? Pertanyaan ini selalu kubawa setiap